Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Penonton Tagar TV, dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Kita akan berbincang-bincang dengan calon wali kota Medan, Bang Bobi Nasution. Temanya adalah membangun Medan, dimulai dari mana? Hari ini kita sudah hadir, langsung Bang Bobi Nasution didampingi oleh Ketua Umum DPP Barajepe, Bang Victor Sirait, salah satu penanggap dosen FISIP USU, Bang Indra Faujan, dan penanggap yang lain adalah Bang Ojak Simbolon, Ketua DPC Barajepe Kota Medan. Kita langsung mulai. Stay di tempat kepada para penonton Tagar TV dimanapun Anda berada. Selamat siang Bang Bobi. Ya, selamat siang Bang. Apa kabarnya Bang? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting Bang. Di masa pandemi sekarang ini kita bisa tetap sehat. Betul. Kita tetap semangat, gitu kan Bang? Semangat melakukan perubahan. Semangat melakukan perubahan untuk Kota Medan. Kita langsung nih Bang, sebagai calon wali Kota Medan. Sesuai dengan tema kita, kalau nanti Abang terpilih jadi wali kota Medan, apa yang paling utama yang bisa dibangun, dimulai dari mana pembangunan kota Medan ini? Silakan Bang Bobi. Ya, kalau namanya kita mau membangun, mau merubah gitu Bang ya, kita pertama harus paham dulu lah Bang. Pertama harus paham dulu apa-apa saja yang sudah dilakukan, apa-apa saja permasalahan yang ada di Kota Medan ini. Sebenarnya saya pernah membuat sedikit ya visi misi juga Bang ya, visi misi kita juga pernah membuat suatu rangkuman tentang profil Kota Medan saat ini. Memang permasalahan Kota Medan hari ini adalah masih permasalahan fundamental, masih permasalahan kita bilang permasalahan klasik. Permasalahan klasik, padahal katanya Kota Medan ini adalah kota metropolitan, kota terbesar ketiga di Indonesia, tapi permasalahannya masih permasalahan klasik. Kita belum bisa berbicara tentang bagaimana Kota Medan akan menjadi sebuah kota yang menjadi pesaing Kota Surabaya. Kita belum bisa bicara hari ini Kota Medan menjadi pesaing untuk Singapura, negara tetangga kita. Kita hari ini belum bisa bicara bagaimana Kota Medan menjadi pesaing dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa? Karena permasalahan Kota Medan ini masih permasalahan klasik. Infrastruktur di Kota Medan kita tahu, transportasi, kebersihan, tenaga kerja kita juga, lapangan kerja, UMKM, startup, dan iklim investasi di Kota Medan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan publik, serta pariwisata kita. Ini masalah-masalah yang hari ini belum bisa terselesaikan dan belum bisa teroptimalkan. Kalau menurut pandangan saya, satu saja Bang, kalau ditanya emang mau mulai dari mana, kalau emang mau dilihat kemana nanti arah perbaikan kami, saya dan Bang Aulia Rahman, yang akan kami lakukan itu adalah perbaikan dari sisi birokrasi. Itulah kunci utama sebuah kota, kunci utama untuk melakukan perbaikan di Kota Medan, selain memang mengajak masyarakat, stakeholder seluruhnya untuk sama-sama mempunyai niat untuk merubah Kota Medan. Hari
hari ini kita lihat masyarakat Kota Medan, saya sudah keliling-keliling Bang, keliling ke beberapa titik, satu hari mungkin bisa rata-rata bisa 9 atau 10 titik ke masyarakat langsung. Itu euforia ataupun keinginan untuk berubahnya Kota Medan sudah ada, berarti tinggal pengeksekusinya. Pengeksekusi perubahan Kota Medan ini adalah kepala daerahnya. Nah inilah harus dimulai dari bagaimana kepala daerah itu bisa memimpin kotanya melalui birokrasinya, birokrasi yang bersih, birokrasi yang transparan. Ini yang harus pertama kali dilakukan. Oleh karena itu saya yang menginginkan sekali nanti ke depannya birokrasi di Kota Medan ini harus transparan. Saya pernah berbicara mengenai anggaran Kota Medan. Di awal sekali saya ingat masih belum menjadi calon, masih bakal calon ketika keluar dari tes kesehatan. Saya ingat baru keluar dari tes kesehatan di rumah sakit Adam Malik. Ditanya sama teman-teman wartawan bagaimana nanti yang mau dilakukan, saya menjelaskan di situ Kota Medan hari ini punya anggaran kurang lebih 6 triliun setiap tahunnya kurang lebih. Jadi masa jabatan seorang kepala daerah itu 5 tahun. Jadi kurang lebih 6 triliun kalau dikalikan 5 tahun masa jabatannya, jadi kurang lebih 30 triliun dana yang dikelola. Nah, ada yang mengatakan tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup harus dilihat apa yang kurang. PAD-nya, kenapa bisa kurang? Kurang optimal di mananya? Nah, itu harus bisa dibersihkan atau dilakukan oleh seorang kepala daerah. Kalau PAD-nya kurang karena selama ini sistem perpajakan mungkin gitu Bang ya, yang kurang optimal, bagaimana biar optimal? Apakah menggunakan digitalisasi, menggunakan perangkat digital, ini bisa efektif atau tidak? Harus ada solusinya. Kalau memang PAD-nya kurang, kalau memang anggarannya kurang, karena koneksi mungkin, karena hubungan, karena kurangnya kolaborasi antara pemerintah Kota Medan dengan provinsi, pusat, dan stakeholder lainnya, perusahaan-perusahaan ataupun korporasi swasta, BUMN yang mungkin bisa memberikan perannya melalui CSR dan yang lain-lain. Nah, harus bisa dicari tahu permasalahannya apa. Kenapa dibilang itu kurang? Jangan dibilang kurang-kurang tapi tidak dijelaskan ini anggaran kemana saja. Nah, inilah yang harusnya pertama kali harus diperbaiki, transparansi anggaran. Bagaimana sistem birokrasi juga di dalam harus diperbaiki melalui merit system. Merit system itu harus dilakukan bagaimana menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, inilah yang harus kita lakukan di birokrasi Kota Medan, begitu juga dengan reward and punishment. Ketika nanti misalnya kita melakukan kebijakan reward and punishment, ketika misalnya kita sekarang permasalahan Kota Medan, saya bilang masih klasik, contoh di KTP KK. KTP KK masih menjadi permasalahan. Bisa saja nanti misalnya kita buat kebijakan seorang kepala daerah, kalau misalnya camat atau lurah punya target sehari kalian harus bisa mengeluarkan misalnya 10 KTP misalnya Pak ya. Kalau kurang dari situ kalian dapat punishment. Kalau lebih dari situ kalian dapat reward. Nah, ini harus ada seperti ini. Enggak cuman terima gaji, terima upah tunjangan segala, tapi enggak ada nilai kerja yang bisa kita contreng lah kita bilangnya. Oh, ini contreng kerjanya bagus, oh ini masih kurang, itu harus ada penilaian ini. Inilah yang ingin kami lakukan pertama sekali untuk dilakukan di Kota Medan dan di pemerintahan kami nanti. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Bang Bobi. Artinya apa yang tadi saya tanyakan sudah jelas ya. Artinya ada prioritas-prioritas dari keseluruhan permasalahan Kota Medan. Menurut Bang Bobi, salah satu yang paling prioritas adalah birokrasi. Artinya akan ada beberapa tahapan untuk membuat birokrasi yang lebih melayani, lebih cepat seperti itu Bang ya. Nah, saya ingin minta tanggapan dari dosen FISIP USU, Bang Indra Fauzan.
Dari tadi yang disampaikan oleh Bang Bobi, bagaimana tanggapan Bang Indra Fauzan? Silakan Bang. Oke, Oke, terima kasih Bang, Bang Petra ya, selamat. Terima kasih pada Bang Petra atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi kalau tanggapan yang saya berikan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Bobi tadi itu sangat baik sekali sebenarnya Bang ya, dalam konteks transportasi, pelayanan publik dan lain sebagainya. Dan itu adalah masalah-masalah yang memang sudah lama dan berlarut-larut yang terjadi di Kota Medan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan Kota Medan masa lalu itu sepertinya tidak punya solusi gitu ya, tidak punya solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Misalnya sekarang setiap hujan itu, sekarang musim hujan kita melihat ada genangan banjir dan lain sebagainya. Sementara kita sudah tahu juga dalam beberapa periode itu anggaran yang digunakan oleh pemerintah Kota Medan cukup besar gitu ya. Nah, walaupun di situ ada serapan untuk misalnya belanja pegawai dan lain sebagainya. Tapi dari fokus-fokus itu seharusnya kan pemerintah udah bisa menyelesaikan masalah-masalah klasik yang ada di Kota Medan. Nah, saya melihat bahwa ada keinginan gitu ya dari Bang Bobi dan mungkin Bang Aulia Rahman juga, bahwa ada yang harus dibenahi gitu dari masalah-masalah yang disampaikan tadi. Dan saya rasa Bang Bobi sudah sangat menyelami gitu ya, menyelami masalah. Tadi sudah disampaikan juga beliau sepertinya dengan skema 9 sampai 10 titik yang dijangkau itu sangat luar biasa. Satu hari bisa 10 titik, itu mungkin konsepnya udah belusukan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana masalah-masalah itu kita selesaikan atau tidak? Pemimpin itu di Kota Medan ini kan bukan masalah bisa nggak bisa gitu. Kalau kita ditanya semua di sini, mungkin kita bisa, tapi mau apa enggak gitu? Mau apa tidak merubah wajah Kota Medan yang begini-begini aja gitu. Misalnya merubah wajah Kota Medan, yang membenahi Kota Medan itu kan perlu pemimpin yang mau nih. Kita ada RT RW nih, rencana tata ruang, dan itu harusnya pembangunan berbasis tata ruang. Tapi sayangnya kadang-kadang pemerintahan itu hanya suka-suka pemimpinnya aja Bang. Jadi kalau pemimpinnya pengennya buat ini dibuat, pengennya buat ini enggak. Padahal itu harusnya ada berbasis tata ruang yang memang menjadi rujukan bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Jadi saya rasa ada itikat baik lah ya, ada itikat baik dari disampaikan oleh Bang Bobi tadi tentang bagaimana merubah wajah atau membenahi lah ya, membenahi Kota Medan yang harusnya bisa melaju lebih cepat, kemudian harusnya bisa berubah lebih baik gitu Bang. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bang Indra Fauzan. Saya ingin minta tanggapan Bang Ojak dulu nih, sebagai warga Kota Medan. Sebagai warga Kota Medan, bagaimana tanggapan Bang Ojak terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Bobi tadi, bahwa ada begitu banyak persoalan di Kota Medan ini, tapi mungkin yang paling prioritas dulu adalah membenahi birokrasinya. Mohon tanggapan dari Bang Ojak, silakan Bang Ojak. Terima kasih Bang Petra. Setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Bang Bobi, saya jadi teringat akhir 2019 kemarin bersama teman-teman Bara JP Kota Medan dan pengurus DPD. Kami salah satu organ yang mendukung pemerintahan sebelumnya, dan kami melakukan evaluasi. Jadi beberapa poin yang kita lakukan atau kita bicarakan sebelumnya itu hampir gagal total semua. Jadi sewaktu ada 2019 setelah Pilpres, kita ada dengar rencana Bang Bobi akan memimpin Wali Kota Medan. Jadi teman-teman ketika itu masih ragu sebenarnya apakah sebenarnya Bang Bobi mau gitu. Karena kita tahu ya Bang Bobi, saya pikir dengan keadaannya yang sekarang, dengan apa yang telah dimiliki, saya pikir sudah nyaman. Karena kalau untuk melayani warga Kota Medan itu saya pikir perlu repot, perlu perjuangan. Dan yang paling intinya adalah harus ada niat, ada tekad.
Jadi kalau teman-teman semua itu sudah lihat, kita ada press release juga waktu itu bahwa Bara JP Kota Medan sangat kecewa dengan kinerja pemerintahan sebelumnya. Jadi kami saat itu bersyukur. Wali kota sebelumnya maksudnya Iya, ya? betul Bang Petra. Jadi periode sebelumnya. Jadi ketika itu kita membicarakan dan meminta penanganan banjir secara menyeluruh. Jadi bukan setengah-setengah, artinya di satu titik banjir itu yang ditangani. Jadi kita waktu itu minta ini harus ada grand design. Nah, karena muaranya itu sudah jelas. Nah, dari hulu ke hilir, dari hilir itu ada banjir rob. Jadi memang agak kompleks. Dan yang seperti ini kami beryakinan harus orang muda yang mampu menanganinya, yang energik, punya kemampuan dan sebuah keberanian untuk mendobrak yang disampaikan oleh Bang Bobi tadi, birokrasi. Kalau kita mau telusuri jujur, ini semua adalah masalah, ujung-ujungnya adalah birokrasi. Kita bisa lihat bagaimana penanganan sampah yang tidak dilakukan dengan baik, otomatis selokan, parit itu akan mampet, bahkan sungai-sungai mungkin yang artinya daya tampungnya sudah sedikit akan meluber. Ini yang menyebabkan tadi. Ini akan merembet ke semua. Jalan yang mungkin baru dibangun 1 tahun, ini terendam, bulan depan udah berlobang semua ini. Usia, ya saya minta maaf, mungkin ya harusnya usia 2 tahun, ya mungkin 6 bulan dia udah akan kelihatan. Jadi saya pikir membangun Medan dimulai dari mana itu kami sudah tepat tadi, birokrasinya dulu yang diberesin. Jadi kira-kira begitu Bang Petra, nanti terlalu panjang. Terima kasih Bang Ojak. Artinya ada usulan nih Bang Bobi. Selain birokrasi ada juga soal infrastruktur banjir tadi Bang Faujan juga sudah sampaikan. Dan memang kami dari Tagar ID beberapa kali juga menulis bahwa persoalan salah satu yang terbesar di Kota Medan adalah sudah mulai sering banjir. Dulu Medan tuh nggak dikenal banjir, hampir nggak pernah kita tahu Medan itu banjir. Tapi sekarang sudah banjir seperti itu. Dan mungkin saya ingin minta tanggapan dari Ketua DPP Bara JP. Silakan Bang Victor Sirait. Selamat siang Bang Bobi, selamat siang Pak dosen, selamat siang kawan-kawan semua. Bang Bobi, saya 2 hari yang lalu datang dari Jakarta ketemu dengan teman-teman di Medan ini, teman-teman aktivis, ya kita berkumpul, kita mengadakan diskusi tadi malam, itu teman-teman aktivis yang tinggal di sini dan beberapa dari Jakarta dalam gerakan gerakan teman-teman di sini, gerakan kebangkitan Medan, ya. Di dalamnya ada komite penggerak nawacita, ada Bara JP, KAPT, Seknas dan lain-lain yang tinggal di Medan kebetulan. Karena rata-rata teman-teman itu yang datang dan intens adalah orang Medan, kita mengadakan diskusi. Topik utamanya adalah banjir. Mungkin saya hanya menyampaikan beberapa topik itu saja sama calon wali kota, saya kira ya, sama calon wali kota, karena Pak Bobi yang kebetulan ada di sini, calon yang satu lagi semoga juga mendengar. Persoalan utama di bidang ini yang paling menderita bagi rakyat adalah banjir. Ya. Banjir jika dihitung ini sebenarnya menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahkan ada pendapat yang mengatakan dari teman-teman, sebenarnya ini lebih bahaya dari korupsi. Kalau Anda dihitung ini kerugian yang diakibatkan banjir yang oleh masyarakat, saya jadi macet, saya jadi rugi, tidak jadi berbisnis, saya tidak habis bensin, masyarakat semua. Kalau dikumulatifkan, jangan-jangan ini sangat besar. Dan ini terjadi akibat ketidakmampuan pemimpin untuk menjaga hak-hak rakyatnya, ya. Karena pemimpin tidak mampu menjaga hak-hak rakyat, maka rakyat yang dirugikan.
Sebenarnya ini bukan persoalan sepele sebenarnya, ya. Dan dari hasil diskusi kita tadi malam, melihat situasi Medan ini, malah banjir bertambah banyak secara kuantitas, meluas, secara kualitas juga banjirnya semakin parah. Kalau dulu mungkin hujan harus 3 jam dulu baru banjir. Kalau sekarang, kata beberapa teman, setengah jam banjir, Pak. Ya. Berapa kerugian yang diakibatkan itu terhadap masyarakat kecil? Masyarakat menengah ke atas mungkin tidak mau berhitung lah, nggak seberapanya. Tapi jika dihitung terhadap masyarakat kecil, pelaku-pelaku UMKM, pedagang-pedagang asongan, mungkin kalau di total sangat besar itu. Makanya ini lebih berbahaya sebenarnya, tanda kutip korupsi tadi, ya mungkin ya. Nah, ditambah lagi banjir rob yang di Medan Utara, ya. Kemudian yang kedua, masyarakat sebenarnya tidak ingin alasan dari seorang wali kota. Yang masyarakat tahu, hak saya sudah saya berikan kepada pemimpin, maka lindungilah hak saya. Ya, sehingga masyarakat tidak mau tahu ini wilayah pemerintah pusat, wilayah pemerintah provinsi. Siapapun yang menjadi wali kota di Medan ini, dia harus melindungi rakyatnya. Dia harus menjaga rakyatnya. Jangan mengatakan, oh itu tugas pemerintah pusat. Ya masa kami sebagai masyarakat harus bicara kepada pemerintah pusat? Tugas wali kota dong. Saya sudah berikan hakku ke kau wali kota. Hak saya sudah saya berikan. Jaga dong saya, jangan tindas saya, jangan rugikan. Nah itu yang kita inginkan dari wali kota. Kita tidak ingin misalnya sudah 5 tahun memimpin, kita sudah merencanakan, kita tidak ingin begitu, ya. Eksekusi segera misalnya pemimpin yang akan datang kita inginkan. Setahun terpilih, lakukan perencanaan, misalnya banjir rob di Belawan. Itu harus ada solusinya. Jangan mengatakan misalnya seorang wali kota itu, kami tidak mampu, itu wilayah pusat. Lihat itu Semarang. Bagaimana mereka bisa melobi, meyakinkan pemerintah pusat dan investor bisa berinvestasi di jalan tol Demak dan Semarang. Itu kemampuan wali kota saya kira, Pak Bobi dan Pak Ahyar kalau mendengar, ya. Itu kemampuan wali kota dan kemampuan Gubernur Ganjar meyakinkan investor dan meyakinkan masyarakat. Mereka tidak mau beralasan, cari alasan. Itu bukan wilayahku, enggak begitu. Rakyat tidak mau tahu itu. Kasihanilah rakyat. Kesimpulan tadi malam, sebenarnya persoalan selalu ada, namun wali kota punya hati enggak? Punya perasaan enggak bahwa rakyat ini sangat menderita akibat banjir? Jika seorang wali kota punya hati, punya rasa untuk memahami penderitaan rakyat, untuk memahami kerugian rakyat yang diakibatkan oleh dia tidak bisa mengambil kebijakan yang tegas, ya, termasuk tadi itu, termasuk tadi mungkin bangunan-bangunan yang mempersempit ruang resapan ya Pak dosen ya, termasuk di situ mengambil tindakan terhadap orang-orang yang membangun tidak beraturan dan lain-lain sebagainya. Akibat si wali kota, rakyat yang menderita. Kita ingin bupati, wali kota ke depan, wali kota yang merasakan penderitaan rakyat, sangat menderita jika seorang wali kota tidak bisa mengambil kebijakan tegas atau tidak bisa meyakinkan pemerintah pusat untuk ikut serta memberikan bantuan ke sini, melindungi masyarakat yang mengalami bencana. Saya kira begitu Pak Bobi yang perlu saya sampaikan hasil diskusi kita tadi malam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Victor Sirait. Saya kembali lagi tadi Bang Bobi. Tadi kan Bang Bobi sudah mendengar langsung bahwa selain tadi Bang Bobi sampaikan soal birokrasi, juga ada keluhan dari para penangkap bahwa persoalan infrastruktur dan banjir juga persoalan besar di Kota Medan ini. Nah, saya ingin bertanya lagi ke Bang Bobi. Selain tadi persoalan banjir dan birokrasi, persoalan apa yang menjadi prioritas juga bagi Bang Bobi seandainya nanti Bang Bobi terpilih jadi wali kota, prioritas apa lagi yang akan Bang Bobi lakukan? Silakan Bang Bobi. Ya, selain birokrasi, memang tadi saya menanggapi, agak ikut berkomentar sedikit lah ya dari tanggapan abang-abang semua di sini, senior-senior saya di sini.
ada Bang Indra Paujan, Bang Ojak, sama Bang Victor. Bang Paujan dan Bang Victor tadi saya menangkap berbicara tentang masalah wali kota ini mau atau tidak mau aja gitu Bang ya. Gitu Bang Paujan ya. Itu juga yang selama ini saya rasakan Bang. Berapa titik yang saya sampaikan tadi turun ke masyarakat. Masyarakat yang saya sampaikan visi misi ini, saya sampaikan apa program-program ke depannya yang menjadi program unggulan saya dan Bang Aulia. Pertanyaannya pasti memang masalah banjir selalu. Yang kedua nanti yang menjadi program utama saya juga tentang masalah UMKM. Dan yang terakhir, pasti setiap titik yang saya datangi pasti kebanyakan hampir 90% bukan menanyakan tentang program, tapi menanyakan tentang betul nggak Bang Bobi katanya. Nak Bobi, besok ibu-ibu yang menanyakan, kalau nanti Bang Bobi atau Nak Bobi jadi, ini yang disampaikan dari omongannya Nak Bobi ini nih benar-benar dilakukan nggak? Karena kami capek katanya. Karena kami capek setiap pemilihan wali kota yang disampaikan pasti selalu baik, pasti selalu bagus, nggak ada yang namanya visi misi antara saya dan udak saya itu pasti bagus semua. Tinggal tadi saya sepakat sekali, tinggal bagaimana melaksanakannya. Yang disampaikan Bang Victor tadi juga saya sangat setuju, tidak boleh membola-bola kita Bang ya. Membola-bola, cari-cari alasan sama yang sudah memberi kepercayaan kepada kita, yaitu masyarakat. Jangan dibilang kayak tadi banjir di Medan ini kan ada 2 sebab ya Bang ya, kalau salah ya, ada 2 sebab. Memang selain karena saluran sekunder kita yang jarang sekali di revitalisasi, diperbaiki, dikerok ulang karena sering ada terjadinya sedimentasi. Selain itu juga ada mungkin banjir yang tadi pertama mungkin banjir rob, ada juga banjir dari luapan sungai kan gitu. Nah ini kan permasalahannya berbeda, penanggulangannya berbeda. Nah ini jangan ketika salurannya masuk saluran primer yang kita tahu itu adalah tanggung jawab, memang tanggung jawab pemerintah pusat. Jangan diserahkan kayak Bang Victor bilang tadi, ya ini pemerintah pusat tanggung jawabnya, kami nggak tahu menau. Betul juga yang disampaikan Bang Victor, jangan pula nanti masyarakat itu bondong-bondong ke pusat. Ini bukan perkara nyebrang kayak di Pulau Jawa Bang ya. Kalau di Pulau Jawa kita bisa naik dekat, bisa naik mobil, bisa naik kereta, nyampe. Ini kita nyebrang laut lagi, gimana coba cara masyarakat menyampaikan itu? Itulah tujuannya, salah satunya dipilihnya wali kota ini sebagai jembatan. Sebagai jembatan ke pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang harusnya berkolaborasi. Oleh karena itu kita tagline-nya kolaborasi menuju atau kolaborasi Medan Berkah. Itu juga masalah banjir, hujan, harusnya hujan ini harusnya membawa berkah, biasanya bilang seperti itu. Hujan ini suatu nikmat. Biasanya kalau orang lagi emosi, turun hujan, udaranya sejuk, agak tenang hati. Ini sekarang bukan salah hujannya, tapi salah yang mengelola kotanya. Kalaulah hujan bukan menjadi sebuah keberkahan bagi seluruh masyarakatnya, tapi ada sebagian masyarakat yang menganggap hujan ini sebagai ketakutan. Bukan salah hujannya, bukan salah masyarakatnya, salah pemerintah kotanya yang tidak bisa mengelolanya. Padahal tadi yang disampaikan sama Bang Paujan, ada anggaran yang sudah disiapkan, itu kurang lebih kalau nggak salah 2019 untuk infrastruktur itu 600 miliar lebih, 650-an miliar lebih, itu yang sudah yang sudah dikeluarkan 2019. Harusnya ada progres. Yang tadi disampaikan bukan dari intensitasnya semakin sering, secara kualitasnya semakin tinggi airnya itu hujan. Nah itu yang masalah infrastruktur yang saya tanggapin tadi. Dan yang berikutnya selain birokrasi sebagai utama untuk yang harus diperbaiki, sekarang kita masih
COVID-19 ini ya masih melanda Kota Medan, krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan yang kita takutkan ke depannya kalau ini tidak diselesaikan oleh pemerintah Kota Medan akan ada krisis sosial. Ini yang paling gawat, Bang. Ini yang paling bahaya. Kalau krisis sosial kita bermasyarakat nanti karena dimulai dari krisis ekonomi, kita bermasyarakat nanti lebih banyak bentroknya daripada damainya. Nah, ini harus diselesaikan. Makanya program yang ingin kami lakukan adalah pertama tentang perekonomian, kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini banyak aspeknya, banyak faktornya. Yang pertama itu kita ingin sekali kebutuhan dasarnya, Bang. Kebutuhan dasarnya. Bagaimana kesehatan, pendidikan, itu harus terpenuhi dulu. Kesehatan kita tahu hari ini masyarakat kita harusnya merasakan fasilitas kesehatan mulai dari pembiayaan dan pelayanan ini harusnya sudah optimal. Bagi yang ada masalah kesehatan di bidang pembiayaannya harus ada solusinya. Sudah ada kartu BPJS, kalau memang BPJS itu masih memberatkan untuk iurannya, di kelas 3-nya harus digratiskan yang kurang mampu. Nah, ini harus salah satu solusi kesehatan di masalah pembiayaannya. Ada juga di masalah pelayanannya. Saya juga yang saya katakan tadi turun ke masyarakat, banyak, Bang, yang menyatakan sama saya, kadang-kadang Pak datang ke rumah sakit jam 9 pagi, nanti sore atau habis maghrib baru dilayani. Ini pun keluarganya yang nggak sakit tadi, begitu ngantar jadi ikut sakit, Bang. Nah, inilah nggak siap-siap jadinya. Nah, inilah pelayanan seperti ini yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki, pelayanan-pelayanan kesehatan ini harus ada solusinya, bagaimana fasilitas kesehatan, sarana prasarananya. Habis itu kita tahu dokter, perawat, dan segala macam di dalamnya itu harus disejahterakan juga. Nah, ini banyak aspeknya. Dan yang kedua itu tadi adalah masalah perekonomian, masalah lapangan kerja. Kita tahu hari ini pandemi COVID banyak memang kita terbuka saja bagaimana lapangan kerja di beberapa titik juga kita bilang ada yang di PHK. Kalau tiba-tiba seorang wali kota bilang mau membuat lapangan kerja tanpa membersihkan dulu, tadi saya bilang membersihkan dulu birokrasinya, membersihkan dulu iklim investasinya, itu menjadi omong kosong. Yang harus kita perbaiki sekarang ini untuk menolong itu adalah dari sektor UMKM, karena UMKM itulah yang sekarang terpukul paling kencang, terpukul paling keras. 1998 kita krisis ekonomi, tapi UMKM kita nggak kena. Tapi 2019 dimulai dengan krisis kesehatan, masuk ke krisis ekonomi, UMKM kita kena. Nah, ini juga ingin saya katakan, kira-kira kalau saya bicara seperti itu percaya nggak, Bang? Percaya, Bang, ya? 1998 kita krisis tapi UMKM kita nggak kena, percaya, Bang, ya? Percaya, Bang. Nah, ini ingin juga saya sampaikan, 1998 umur saya masih 7 tahun, Bang. 1998 umur saya masih 7 tahun, jadi kalau saya cerita tahun 1998 tentang perekonomian, harusnya abang-abang gak usah percaya, karena pengalaman saya waktu itu nggak ada. Tapi kan ada media, Bang, yang bisa Bang baca. Itu dia, Bang, intinya pengalaman itu bukan harus yang kita lalui. Kalau saya hanya pengalaman yang saya lalui, saya hanya boleh cerita kira-kira tahun-tahun 2013 lah setelah saya lulus kuliah. Tapi kalau saya cerita tahun 1998 abang percaya, itu bukan pengalaman saya. Saya nggak merasakan itu. Saya belum punya usaha, belum terkena dampak. Jadi pengalaman bisa juga yang kita pelajari, bukan harus kita lalui. Nah, itulah yang pengen saya sampaikan sebenarnya, Bang. Ya, ini Bang Bobi sedikit saya potong. Tadi kan Bang Bobi bercerita tentang
membuka lapangan pekerjaan terutama kepada UMKM adalah omong kosong jika birokrasinya tidak dibersihkan. Bukan membuka lapangan kerja itu menjadi omong kosong. Ya. Kita sekarang, makanya saya bilang tadi, untuk membuka lapangan kerja itu berarti butuh ada investasi di sebuah kota. Investasi itu bisa dilakukan kalau iklim investasinya baik, ada indikator baiknya, itu ada nilainya. Sekarang indikatornya masih kurang baik. Nah ini harus diperbaiki melalui apa? Birokrasinya tadi Bang. Kita tahu sekarang banyak sekali pungutan-pungutan yang luar biasa menyulitkan bagi kita. Saya juga pernah mau buka usaha di Kota Medan Bang, luar biasa juga. Itu yang saya rasakan. Nah ini juga yang selama ini pemerintah Kota Medan pembiarannya sangat luar biasa. Untuk itu solusinya, karena yang terpukul pertama kali adalah sektor UMKM, yang harus kita sentuh pertama kali adalah sektor UMKM. Sektor UMKM itu harus kita sentuh, harus kita berikan perhatian khusus di tahun pertama kami. Di tahun pertama kami program yang ingin kami lakukan, kita tahu ini masih masa pandemi COVID, mudah-mudahan kita berdoa semua cepat ditemukan vaksinnya juga. Selama 1 tahun masa pemerintahan kami ingin memberikan pertama itu bantuan secara langsung oleh UMKM, karena ini yang menurun adalah daya belinya. Ini harus kita berikan secara langsung bantuan. Kemudian baru pelatihan dan pembimbingan serta bantuan alat usaha, selain mendorong teman-teman kita UMKM ini untuk ke arah digitalisasi. Ini yang belum di Kota Medan Bang. Katanya kota ketiga terbesar di Indonesia, kita tahu kota-kota yang lain, kota-kota besar yang lain sudah ada digitalisasi, sudah melek digital semua. Kota Medan belum, ini harus kita arahkan ke arah yang digital, itulah Bang. Ya, jadi tadi saya mau hubungkan Bang Bobi soal Medan atau Sumatera Utara, termasuk Medan kan dikenal sebagai daerah yang budaya koruptifnya masih tinggi. Terbukti bahwa beberapa sebelum ini wali kota Medan kan ya ke KPK ya Bang ya. Nah, bagaimana solusi atau cara yang Abang akan lakukan nanti kelak jika terpilih jadi wali kota Medan untuk mencoba membersihkan budaya-budaya koruptif ini terutama di kalangan birokrasi Bang? Ya, itu tadi Bang, sebenarnya merit system itu yang akan kita lakukan, bagaimana penempatan orang itu harus sesuai dengan profesionalitasnya. Jangan pula misalnya Bang, orang yang ahlinya di infrastruktur misalnya, infrastruktur dijadikan kepala dinas pendidikan. Nah gitu-gitu kan nggak nyambung Bang. Walaupun memang itu hanya sekedar manajemen, tapi itulah harus profesionalitas di situnya. Nah itu yang harus pertama sekali kita lakukan. Dan yang kedua, saya balik lagi tadi itu Bang, Kota Medan ini harus transparansi dan sudah harus terkoneksi di digitalisasinya. Bagaimana kita memantau Bang? Sekarang cara pemantauan kita nggak mungkin kita masuk ke balai kota itu Bang ya, masyarakat masuk balai kota, buka bukunya balai kota, ngelihat kemana saja anggarannya, ada tidak selisihnya, nggak mungkin. Harus transparansi. Transparansinya itu melalui digitalisasi. Saya sebelum maju ini Bang, di pemilihan wali kota ini, saya dulu disarankan untuk belajar di 3 kabupaten kota yang ada di Indonesia yang berprestasi. Salah satu kabupaten yang saya datangi itu adalah Banyuwangi, dan teman-teman juga ada yang datang ke Semarang yang disatakan yang tadi katakan tadi untuk menyelesaikan masalah banjir. Di Banyuwangi pemerintahannya itu saya rasa sangat transparansi Bang ya. Saya ada datang ke suatu di kantor wali kotanya, di depannya itu ada gedung. Saya lihat kok nggak ada wartawan sama sekali lah, kita lihat pertama Bang ya. Nggak ada wartawan, nggak ada yang mencari informasi sama sekali, dan nggak ada yang mungkin kayak diwawancara atau segala macam ya. Setelah kita masuk, kita paham. Masuk ke dalam sana, semua informasi itu ada di gedung itu. Bukan gedung lah, jadi cuma satu lantai, cuman ruangan satu lantai, ruangan besar gitu, kayak rumah gitu. Semua ada di situ Bang. Begitu kita masuk, disambut layar-layar
Sentuh, semuanya ada di situ, ramai sekali, banyak sekali layar sentuh. Apa yang mau kita lihat di situ bang? Anggaran kemana? Anggaran dari dinas mana? Anggaran apa? Keluar sudah hari ini sudah berapa? Lengkap bang, lengkap sekali. Tinggal klik saja apa yang mau dilihat. Dan kerja-kerja kita sudah berkolaborasi sama stakeholder yang lain. Itu kemana saja jelas di situ bang, jelas sekali. Nah, inilah yang harus ditiru oleh Kota Medan untuk memperbaiki birokrasinya. Begitu juga sampai bawah. Kita itu di kantor bupatinya, karena itu kabupaten. Kita lihat di itu bisa terkoneksi, terintegrasi semuanya bang. Bahkan ada kolom-kolom pengaduan. Kolom-kolom pengaduan ini di Medan nggak ada. Kalau misalnya kita bilang tadi kolom pengaduan misalnya tadi masalah banjir mungkin gitu bang ya, atau permasalahan yang lain, kalau misalnya 2 kali 24 jam itu tidak ditangani, sanksinya berat, bisa sampai di rotasi, kita bilang bisa sampai di rotasi. Nah ini harus seperti itu bang, ini Medan harus juga kita tegas, harus kita berani, harus kita berikan contoh sebagai wali kotanya. Makanya saya bilang tadi merit system itu yang harus dilakukan, tidak melihat yang lain, hanya profesionalitas, apalagi melihat sumbangannya bang. Kadang-kadang yang melihat sumbangan ke wali kota sama wakil wali kotanya ini agak berat kerja ke depannya. Itulah bang mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, saya ingin minta tanggapan sekali aja dari Bang Indra Fauzan mengenai soal transparansi tadi. Dan rencana dari Bang Bobi, Bang Fauzan. Tadi Bang Bobi juga sudah studi banding ke Banyuwangi, ke Semarang, ada beberapa sistem yang pantas untuk ditiru gitu ya Bang. Mungkin kalau istilah anak muda sekarang mungkin di Medan nanti akan Abang lakukan ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Seperti itu Bang ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin nggak ada salahnya meniru kan Bang, tapi bisa memodifikasi. Nah, saya ingin minta tanggapan Bang Indra Fauzan, silakan Bang. Oke, terima kasih Bang. Jadi kalau yang disampaikan dari Bang Bobi tadi sangat bagus dan sangat baik gitu ya. Sekali lagi, kembali lagi dari apa yang saya sampaikan bahwa itu dapat terjadi ya kalau wali kotanya mau. Dan mungkin wali kotanya siapa nanti kita tinggallah di tanggal 9 ya Bang ya. Nah, itu sebuah program-program baik. Masalah yang utama memang yang disampaikan tadi kalau bicara transparansi, itu memang kita kurang transparan dalam hal anggaran. Bahkan mungkin begini ya, saya melihat misalnya apa yang disampaikan Bang Bobi tentang 30 triliun ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi setelah itu barulah kita mengotak-ngatik anggaran Bang, gitu maksud. Jadi melek anggaran itu nggak terjadi juga. Jadi setelah Bang Bobi sampaikan kita punya 30 triliun, baru seolah-olah masyarakat, oh iya juga ya gitu. Nah, tapi kemana anggarannya gitu, kira-kira begitu. Akhirnya walaupun dikritik sana sini, dari situ kita udah paham bahwa masyarakat di Kota Medan ternyata mungkin dari kita juga setelah Bang Bobi mengeluarkan statement itu baru kita kotak-katik anggaran juga. Jadi ada semacam melek anggaran juga baru dari situ, dan transparansi ini sangat penting. Kenapa mungkin kita punya hat trick gitu ya, dan mungkin dari pemerintahan sebelumnya juga kita tahu pemimpin sebelumnya udah masuk juga gara-gara tadi gitu. Tidak ada transparansi dalam soal pengelolaan anggaran. Politik anggaran ini kan sangat rumit sebenarnya. Tapi bagaimanapun ketika transparansi itu sudah dijalankan, terutama misalnya digitalisasi dalam pengelolaan anggaran, mungkin ya nanti dalam pemerintahan selanjutnya, misalnya dalam perencanaan anggaran itu bisa ditayangkan live seperti sekarang ini, live YouTube kah, atau webnya Pemko kah, atau televisi pemerintahan kota juga ada. Silakan ditayangkan secara live, jangan takut gitu. Jadi nggak ada lagi transaksional tentang di bawah, wah ini harus diketok, ada uang kotak palu dan sebagainya. Kemudian anggaran itu memang harus sudah tersampaikan, terpampang di web Pemko. Itu tadi menyambut tentang digitalisasi. Kalau kita sekarang buka web Pemko, mungkin kalau kakak-kakak ada yang di sini buka web Pemko, itu sudah di-update atau belum gitu. Ada nggak tentang anggaran kita? Bagaimana anggaran itu sudah tersalurkan? Jadi jangan lagi nanti kita ketika bicara anggaran, kita hanya bicara setelah pandemik gitu. Seolah-olah
seolah-olah pandemik ini menjadi apa ya, anggaran nggak cukup nih karena udah terserap ke pandemik. Yang 4 tahun sebelumnya kemana gitu. Itu yang maksud tadi saya tangkap dari Bang Bobi tadi tentang transparansi. Ini juga menyangkut bahwa ada pungli, mungkin ada pungli-pungli gitu ya. Sangat baik sekali kalau memang secara teoritis merit system itu dilaksanakan, Bang. Ya sekarang kan kita punya undang-undang tentang lelang jabatan. Lelang jabatan itu harus dilakukan secara transparan sesuai dengan tupoksi atau latar belakang background si orang yang mengambil jabatan itu, atau the right man on the right place lah gitu kira-kira dari Bang Bobi tadi, bahwa lelang jabatan itu kan harus sesuai, merit system terlaksanakan. Bagaimana? Tentu dengan adanya sistem yang transparan juga, jangan lelang jabatan udah diatur juga kan percuma juga kan Bang. Nah, jadi itu sangat penting. Jadi kalau melihat dari apa yang disampaikan Bang Bobi tentang akan ada pemerintahan yang kolaboratif tadi yang akan disampaikan Bang Bobi, itu kan penting. Jadi seolah-olah jangan pemerintah itu jalan sendiri. Ini ada rakyat, jadi musrembang itu bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran, ya musrembang untuk mengusulkan mana-mana yang menjadi tujuan pokok dari pembangunan ke depan. Jangan hanya formalitas Bang ya. Iya betul Bang, jadi untuk apa ada musrembang. Kemudian sekarang kan kita ternyata musrembang hanya di bawah, yang di atas eksekusinya berbeda juga. Nah, pemerintahan kolaboratif yang ingin disampaikan, ini yang saya tangkap tadi, bahwa ada unsur, misalnya kalau merit system tentunya menggunakan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kemudian untuk stakeholder, bicara tentang kesejahteraan, tentunya mungkin Bang Bobi dengan pemerintahnya nanti kalau apa terpilih akan berkolaborasi dengan pihak-pihak pengusaha, pihak-pihak stakeholder yang berada di dunia usaha, UMKM gitu ya. UMKM ini kan penting. UMKM ini 90% itu mungkin dia menyerap tenaga kerja yang tinggi, sehingga mungkin karena Bang Bobi pelaku usaha juga merasakan juga lah. Saya rasa UMKM pelaku usaha kecil dan mungkin Bang Bobi sebagai pengusaha juga terdampak juga dengan pandemi, tentu paham, punya solusi. Makanya Bang Bobi saya dengar tadi ingin menyampaikan, menyalurkan bantuan-bantuan terhadap pelaku-pelaku UMKM. Nah, semua itu bisa terjadi kalau pemerintahannya bersih, yaitu tadi mau apa enggak pemimpinnya. Kalau mau bisanya selesai semua itu. Tapi kalau udah kepilih ya karena kan begini, kita dengar cari alasan Bang. Kenapa enggak, iya dana kita terserap oleh COVID kan baru bulan Maret, yang 4 tahun sebelumnya kemana gitu, kira-kira seperti itulah yang saya tanggapin dari apa yang disampaikan oleh pemateri utama tadi, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bang Indra Faujan. Demikian penonton Tagar TV dimanapun Anda berada dan juga yang menyaksikan lewat Facebook Tagar News, kita sudah mendengar langsung bagaimana penjelasan dari calon wali kota Medan, Bang Bobi Nasution, bagaimana beliau akan memprioritaskan beberapa hal terutama di masalah birokrasi, pembangunan infrastruktur, pembangunan UMKM dan lain-lainnya. Yang jelas dari uraian-uraian yang disampaikan oleh Bang Bobi tadi, ada niat untuk membangun kota Medan melalui kolaborasi Medan Berkah seperti yang disampaikan oleh Bang Bobi tadi. Penonton Tagar TV dimanapun Anda berada, terutama warga kota Medan, nasib kota Medan Anda ada di tangan Anda. Tentukan pilihan Anda pada tanggal 9 Desember. Jangan lupa datang ke TPS. Demikian acara bincang-bincang kita Tagar ID dengan calon wali kota Medan, Bang Bobi Nasution. Saya Vetra Tumanggor, pemimpin redaksi Tagar ID, undur diri. Terima kasih.